Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kita pelajaran apa aja? Akidah, fikih, kifayatul akhyar, sama faraid. Iya kan? Iya. Kita mulai akidah dulu ya. Jala'ul Afham di halaman pertama biasanya tuh ada nazamnya dulu. Ada gak di situ nazamnya? Nazam di awal sekali ada nazamnya. Ada bait-baitnya semua digabung. Coba lihat. Ya. Bisa bacanya gak? Nah? Bisa baca nazamnya? Iya dulu Mumtaz apa Mumtaz? Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril bagi bila tahawuli. Bisa kan? Bisa. Ya di munajat juga ada. Kalau yang ada yang pegang munajat, di munajat juga ada apa namanya Aqidatul Awam ada di munajat. Kemudian di bait, nah itu kalau di baitnya kita lihat di halaman 2 halaman sebelahnya wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Itu ada perubahan apa? Perubahan nadanya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi perubahan nadanya di fazaina bun wa ba'daha ruqayyah wa ummu kulsumin zakat radiyah dan seterusnya. Tahu kan bacanya kan ya? Nggak usah dibacain lagi ya. Udah tahu kan kalau di pesantren santri pada hafal ini. Di markas syariat santri hafal karena setiap pagi wajib mereka baca ini. Nah, dibaca, dihafal. Terus kalau sifat 20-nya apa juga kan? Wujud qidam baqa mukhalafatuh lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradah ilmun hayah sama basar kalam qadiran murida aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Jadi nanti belajar Jala'ul Afham ini sifat 20 satu-satu kita akan bahas insya Allah. Baik, semua silakan buka mulai dari awal kitab Jala'ul Afham, awal syarah. Buka di awal syarah, muqaddimah. Muqaddimah. Di situ coba disamakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Ada al-mufradat di situ? Coba baca. Coba satu buku putihnya boleh kita pegang. Mumtaz pinjam dulu yang tadi, yang putih. Boleh, mana? Yang putih kita pinjam dulu. Sebab kita pegang kitab. Ya, ada al-mufradat. Buka halaman 12. Buka halaman 12. Halaman 12. Nah,
Ustazah Zena 1/3 halaman 12. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala an-nazim rahimahullah. Qala an-nazim rahimahullah. Artinya qala an-nazim itu pengarang daripada kitab Aqidatul Awam ini, yaitu menuliskan daripada dia punya nazomnya. Dia punya nazomnya. Taib. Nah, kemudian di situ dituliskan al-mufradat. Nah, al-mufradat itu perbendaharaan kata. Al-mufradat perbendaharaan kata, dalam bahasa Inggris disebut vocabulary. Nah, pertama ditulis Allah. Ilmun lidzatil wajibil wujudil ma'budi bihaqqin. Nah, jadi dia didefinisikan apa sih yang dimaksud dengan Allah? Allah itu alamun, bukan ilmun. Alamun. Bukan ilmun ya. Alamun. Alam itu artinya isim alam. Dia merupakan nama dari suatu zat, alam. Makanya di sini dikatakan Allah alamun lidzatil wajibil wujud. Jadi Allah itu adalah suatu nama untuk zat yang wajibul wujud, yang wujudnya wajib ada. Jadi wujudnya harus ada, karena mustahil Allah itu tidak ada. Allah wajib ada. Kemudian al-ma'budi bihaqqin. Al-ma'budi bihaqqin artinya Allah itu yang disembah dengan hak. Nah, karena itu dulu saya pernah ingatkan di majelis ini untuk ibu-ibu, kalau menafsirkan atau menerjemahkan la ilaha illallah, jangan dengan terjemah harfiah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu terjemah harfiah. Nah, terjemah harfiah ini tidak tepat. Jadi kalau dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, padahal banyak Tuhan selain Allah. Loh, kenapa kita katakan banyak Tuhan selain Allah? Kita kembali, apa arti Tuhan? Tuhan sesuatu yang disembah. Nah, sekarang kita tanya, selain Allah ada gak yang disembah? Ada gak yang disembah? Selain Allah ada gak yang disembah? Enggak ada. Yesus disembah gak? Yesus enggak disembah? Hah? Disembah. Patung Buddha? Patung Hindu? Berarti ada gak Tuhan yang disembah selain Allah? Jadi kalau kita katakan la ilaha, tiada Tuhan, illallah, selain Allah, artinya nggak tepat. Ternyata ada Tuhan yang disembah selain Allah. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi arti yang tepat bagaimana? Arti yang tepat, la ilaha itu artinya la ma'buda bihaqqin. Nah, yang barusan tuh. La ma'buda bihaqqin artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tuhan banyak, tapi yang berhak disembah hanya Allah. Makanya kalau menerjemahkan la ilaha illallah, terjemahannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jangan diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Nah, kira-kira ngerti gak? Nah, biasanya kita ngartiin bagaimana yang umum. La ilaha illallah diartinya bagaimana? Tiada Tuhan selain Allah. Ya, bagi kita betul tiada Tuhan selain Allah. Tapi fakta di kehidupan umat manusia, ternyata ada Tuhan yang disembah selain Allah. Uzair nyembah Uzair disembah sama Yahudi, ya Yesus disembah sama Nasrani, Buddha disembah sama Buddha Sang Buddha itu disembah, Buddha Gautama disembah oleh umat Buddha, apalagi umat Hindu. Wah, Tuhannya banyak betul. Ada Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma. Nah, jadi semua itu disebut dalam bahasa Arab disebut Tuhan. Disebut ilah, jamaknya alihah. Nah, makanya dalam Al-Quran kan Allah ceritakan alihatuhum, artinya Tuhan-Tuhan mereka. Maksudnya Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan mereka.
Nah, makanya sekali lagi tolong kalau di tingkat awam ana masih maklumin. Orang awam bilang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita maklumin orang awam. Tapi kalau tingkat ustazah nggak boleh. Tingkat ustazah harus menjelaskan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Makanya di sini kita lihat dia punya penjelasannya. Allah itu adalah alamun, suatu nama, lidzat, untuk zat, al-wajibil wujud, yang wujudnya wajib, harus ada, tidak bisa tidak, al-ma'budi bihaq. Nah, al-ma'bud bihaq artinya yang berhak disembah, itulah Allah. Nah, kemudian dalam bahasa Arab pendapat yang terkuat, Allah itu isim alam. Artinya isim alam dia juga bukan mustaq, dia asli. Nah, jadi nggak betul kalau ada yang bilang Allah itu dari kata ilah. Enggak, Allah bukan dari kata ilah. Allah itu isim alam. Ilah kalau dimakrifakan al-ilah, bukan Allah. Dalam bentuk nakira ilahun, dalam bentuk ma'rifah al-ilahu. Sementara Allah itu bukan mustaq daripada ilah. Nah, karena ada orang yang mengatakan Allah itu mustaq dari ilah. Ilah itu Tuhan yang belum dikenal. Jadi kalau Allah itu ditambahin alif lam jadi Tuhan yang dikenal. Enggak betul. Karena dalam bahasa Arabnya ilah kalau dimakrifahkan menjadi al-ilah, bukan menjadi Allah. Allah itu isim alam, asli, murni. Dia bukan mustaq dari kata apapun. Memang itu nama Allah. Nah, makanya tidak boleh ada satu makhluk pun yang memakai Allah sebagai nama. Nggak boleh namain anak Allah. Nggak boleh. Namain anak bolehnya Abdullah atau Habibullah. Nah, jadi kalau namain anak dinamain Allah, nggak boleh. Haram. Nah, karena Allah itu hanya nama untuk Allah. Kira-kira jelas ya? Baik. Kemudian Ar-Rahman. Nah, di situ ada Ar-Rahman. Diartikan dulu, apa itu Ar-Rahman? Al-mun'im bijalailin ni'ami. Al-mun'im bijalailin ni'ami. Artinya yang memberikan nikmat. Al-mun'im itu yang memberikan nikmat. Nah, nikmat yang mana? Jalailin ni'am. Nikmat-nikmat yang secara global, secara garis besar nikmat yang Allah berikan. Ar-Rahman. Jadi nikmat yang secara umum Allah berikan kepada siapapun. Itu namanya bijalailin ni'am. Kemudian Ar-Rahim. Di sini diartikan al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Yaitu yang memberikan nikmat dengan rincian-rincian aneka nikmat. Jadi di sini saya lihat pensarah daripada kitab Aqidatul Awam ini mencoba memberikan informasi kepada kita tentang beda makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, di sini sebetulnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kalau dia membedakannya barusan tuh, Ar-Rahman memberikan nikmat-nikmat yang global, besar. Ar-Rahim pemberi nikmat-nikmat yang rinci, yang terperinci. Nah, itu pemahaman daripada syarih. Namun di sini saya mau tambahkan yang umum dipakai oleh ulama, apa beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu artinya wasi'ur rahmah. Apa itu wasi'ur rahmah? Artinya maha luas rahmatnya. Maha luas rahmatnya. Sedangkan Ar-Rahim itu artinya daimur rahmah. Apa itu daimur rahmah? Yang nikmatnya berketerusan, nggak pernah berhenti, daim, dawam, daiman. Nah, jadi perhatikan, Ar-Rahman yang nikmatnya luas, Ar-Rahim yang nikmatnya tidak pernah berhenti. Nah, kemudian kenapa Ar-Rahman diartikan nikmatnya maha luas?
Karena nikmat dalam pengertian Ar-Rahman, orang kafir pun dapat. Orang kafir pun dapat. Seperti apa? Nikmat mata, nikmat hidung, orang kafir dapat. Nikmat mata bisa melihat, nikmat hidung bisa merasa, kemudian nikmat telinga bisa mendengar, nikmat kaki bisa berjalan, nikmat tangan bisa bekerja. Nah, coba kita lihat, nikmat-nikmat macam itu apa orang Islam aja yang dapat? Enggak, orang kafir juga dapat. Makanya disebut wasi'ur rahmah. Rahmatnya maha luas. Jadi mencakup seluruh makhluk. Yang mana aja? Mau malaikat, mau manusia, mau jin, mau hewan, mau tumbuhan, mau beriman, mau kafir, semua dapat. Nah, semua dapat. Nah, itu pengertian Ar-Rahman. Nah, kalau Ar-Rahim, nikmatnya itu berkelanjutan dari dunia sampai ke akhirat. Jadi bukan hanya nikmat dunia aja. Allah memberikan nikmatnya kepada hambanya, nikmat yang berkelanjutan. Umpamanya kayak nikmat iman, sampai meninggal dunia masih beriman, sampai masuk surga dengan iman. Nah, itu namanya nikmat yang berkelanjutan dari dunia sampai akhirat. Nah, itulah Allah disebut Ar-Rahim. Nah, dengan kata lain, Rahmannya Allah untuk semua makhluk. Rahimnya Allah hanya untuk orang yang beriman. Nah, bedanya di situ tuh. Rahimnya Allah yaitu memberi rahmat hanya khusus orang yang beriman. Makanya dalam bahasa Indonesia Ar-Rahman diartikan maha pengasih. Pengasih itu maksudnya maha pemberi. Ngasih begitu. Allah beri. Mau kafir, mau muslim, Allah berikan. Nah, kalau orang Jakarta kan bilang beri, kasih. Jadi kasih di sini bukan artinya cinta, bukan. Kan kasih kadang-kadang diartikan cinta. Maha pengasih maksudnya maha pemberi. Jadi orang muslim Allah kasih, orang kafir Allah kasih, maksudnya orang muslim Allah berikan, itu nikmat. Orang kafir juga Allah berikan, itu nikmat. Makanya Ar-Rahman itu dalam bahasa Indonesia sering diartikan maha pengasih atau maha pemberi. Maha pengasih atau maha pemberi. Nah, sedangkan Ar-Rahim itu dalam bahasa Indonesia diartikan maha penyayang. Nah, atau maha penyinta. Nah, kenapa disebut maha pecinta atau maha penyayang? Karena Allah tidak cinta kepada orang kafir. Nah, yang Allah cinta siapa? Orang beriman. Allah nggak sayang sama orang kafir. Yang Allah sayang orang beriman. Makanya tadi rahimnya Allah hanya untuk orang yang beriman. Makanya dalam bahasa Indonesia rahim sering diartikan maha pengasih, maha penyayang atau maha penyinta. Yang paling sering kita dengarkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya pengasih, maha pemberi. Allah beri siapa aja, mau muslim mau kafir dikasih nikmat. Maksudnya Ar-Rahim, itu yang Allah berikan cintanya, Allah berikan kasih sayangnya hanya untuk orang yang beriman. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saya pikir itu lebih mudah untuk dipahami daripada yang ditulis oleh Syarih dalam kitab ini. Kalau Syarih dalam kitab ini Ar-Rahman tuh yang memberikan nikmat yang besar, yang global. Nah, sementara Ar-Rahim yang memberikan nikmat yang rinciannya. Maksudnya yang global, yang dikasih ke siapa aja. Sedangkan yang rincian maksudnya diberikan hanya untuk orang beriman. Makanya kalau menurut pandangan kita lebih tepat yang dikatakan seperti tadi. Ar-Rahman itu wasi'ur rahmah, sedangkan Ar-Rahim daimur rahmah. Sampai di sini jelas ya. Baik. Kita lanjut. Di situ ada al-ihsan. Nah, di situ disebut daimul ihsan. Daim kayak tadi. Daim. Daim itu yang selalu, terus menerus, tidak pernah putus. Dawam, senantiasa. Al-ihsan. Nah, al-ihsan ini artinya Allah itu maha baik. Daimul ihsan di sini diartikan mutatabi'ul a'ta'i wal in'ami min ghairin qita'. Jadi Allah itu maha mampu untuk memberikan segala macam pemberian kepada siapapun tanpa ada yang bisa memutusnya. Artinya Allah punya pemberian nggak pernah berhenti. Siapapun setiap saat selalu ada pemberian
Allah. Kita nggak bisa lepas dari pemberian Allah tuh, nggak bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan daimul ihsan. Nah, sekarang kita kembali, kita baca nazamnya. Siapa yang baca di sini? Coba baca satu bait dari sebelah kanan sini. Silakan baca. Paling atas. Ayo. Dari qala an-nazim. Ya, qala an-nazim rahimahullah. Ya, baca. Ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Baca. Ya. Jadi di sini kita lihat abda'u bismillahi. Kenapa hi bukan hu? Harful jar. Naam. Warrahmani. Kenapa warrahmani bukan warrahmanu? Atof buat harful jar. Wabirrahimi. Atof juga. Kemudian daimil ihsani. Daimi. Kenapa daimi bukan daimu? Masih atof ke ba. Kemudian al-ihsani mudhaf. Iya, mudhaf. Tapi tadi bismi itu majrur dengan harful jar, tapi bismillahi itu mudhaf. Allahnya adalah mudhaf ilaih dengan ismillah. Baik. Sekarang kita baca syarahnya. Silakan, lanjutkan syarahnya yang di bawah, bukan mufradat. Mufradat udah selesai. Syarah paling bawah. Yang tadi qala an-nazim rahimahullah, udah di bawahnya ada syarah. Ya, dibaca. Asy-syarah, enggak, asy-syarah bawah sekali asy-syarah. Asy-syarah. Syarah. Bil basmalati. Rahmatuhu kulla syai'in. Maf'ul bih. Wasi'at rahmatuhu. Kenapa rahmatu bukan rahmatahu? Wasi'at rahmatuhu. Rahmatuhu fa'il. Kulla maf'ul. Kulla syai'in. Lanjut. Nah, ya tertiban la nuzula. Ya cukup. Jadi nazam yang tadi abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Nah, di sini dijelaskan abda'u. Apa arti abda'u? Memulai. Abda'u dari kata bada'a yabda'u bidayah. Bidayah itu artinya permulaan, atau abda'u saya memulai. Abda'u artinya saya memulai. Abda'u bismillah, saya memulai dengan bismillah. Nah, di sini dijelaskan memulai apa? Memulai fi ta'lifi. Fi ta'lifi. Apa ta'lif? Mengarang. Allafa yu'allifu artinya mengarang. Kalau pengarang mu'allif, karangan mu'allaf. Mu'allafat itu artinya karangan. Mu'allif sang pengarang. Nah, kalau ta'lif itu di dalam mengarang. Abda'u saya memulai fi ta'lifi di dalam mengarang hadhil manzumati. Kenapa fi ta'lifi bukan fi ta'lifin? Karena dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih di sini dia nggak boleh pakai tanwin. Nah, jadi fi ta'lifi hadhil manzumati.
yaitu di dalam mengarang manzumah ini. Manzumah itu apa? Manzumah itu nazom. Kalau kayak kita tuh sejenis puisi atau apa syair yang disusun rapi, biasanya akhiran-akhirannya diusahakan sama dalam beberapa bait. Nah, jadi sebagai apa? Sebagai bentuk ringkasan. Nah, kenapa ulama dulu suka manzumah? Nah, karena manzumah itu satu, dia enak dibacanya. Karena biasanya akhirannya sama. Kedua, mudah dihafal. Ketiga, dia merupakan ringkasan. Nah, jadi manzumah itu ringkasan. Kadang-kadang manzumahnya cuma 2 lembar, tapi syarahnya bisa 10 kitab. Nah, jadi memang manzumah itu adalah suatu ringkasan. Ringkasan suatu pelajaran. Pelajaran apa aja? Faraid ada manzumahnya. Fikih ada manzumahnya. Nah, banyak pelajaran-pelajaran ada manzumah. Manzumah itu adalah ringkasan suatu pelajaran yang disusun dengan susunan seperti syair atau seperti puisi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mudah menghafal. Jadi orang gampang hafalnya. Jadi kalau ustadz-ustadz, guru-guru hafal manzumah, suatu saat dia lupa nih rukun ini apa, dia baca aja manzumah. Begitu dia baca manzumah, ingat lagi, oh rukunnya ini, oh syaratnya ini. Nah, itu peran manzumah. Nah, tapi memang pada akhirnya tidak semua orang yaitu bisa paham manzumah. Karena manzumah itu kan ringkesan. Yang paham itu yang pernah belajar. Nah, orang yang nggak pernah belajar nggak ngerti apa yang diringkes. Jadi kalau ulama, ustadz atau ustazah atau kiai, dia udah belajar nih fikih, udah ngerti. Kemudian dia baca manzumah, manzumah itu ngingetin, mengembalikan memori ingetannya tentang pelajaran yang pernah dihafalnya, yang pernah dipelajarinya. Tapi kalau kita nggak pernah sama sekali belajar fikih, baca manzumah nggak ngerti. Nah, sehingga manzumah itu akhirnya perlu dijelaskan kembali, perlu disarahkan. Nah, inilah Aqidatul Awam ini. Nah, ini kan karangan Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nah, dia ulama dari kota Mekah. Nah, dia ini hanya mengarang manzumahnya saja. Nah, kemudian manzumah itu disarahkan. Yang mensarahkan manzumah ini sebetulnya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Namun waktu itu Sayyid Muhammad Abuya, waktu dia mensarahkan, itu beliau ngajar di Masjidil Haram di Mekah. Ngajar di Masjidil Haram, dia sarahkan ini kitab. Nah, ada satu muridnya, yaitu namanya Ihya Ulumuddin. Nah, muridnya Ihya Ulumuddin ini rajin. Nah, waktu gurunya ngajar dicatat. Dicatat, perkata dicatat, guru ngajar di Masjidil Haram. Nah, begitu udah selesai, dicatat apa? Jadi buku. Ini buku yang kita pegang. Nah, jadi buku yang kita pegang ini ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Orang Jawa Timur. Orang Malang. Dia ada pesantrennya di Malang. Nah, jadi beliau orang Jawa Timur. Rajin, muridnya Abuya. Nah, kemudian jadilah kitab. Begitu dia jadi kitab, dia nggak main cetak. Dia serahin dulu ke Abuya. Abuya nih pelajaran kita catat. Nah, Abuya periksa. Abuya periksa, ada sedikit dikoreksi. Nah, akhirnya jadi buku. Nah, kalau cetakan baru ditambah lagi. Cetakan baru ini diambil dari sini. Ini cetakan baru diambil dari sini. Nah, cuman sudah ada tambahan dari Sayyid Ahmad. Nah, putranya daripada Sayyid Muhammad. Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ayahnya Allah yarhamu. Sekarang yang melanjutkan adalah putranya, Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi kalau nanti yang ana bagikan yang ini. Nah, ini lagi-lagi dicetak. Nah, yang ini sudah diperbarui lagi, revisi dari sini. Tapi aslinya buku ini. Buku ini aslinya dari pelajaran lisan. Nah, kira-kira jelas ya. Jadi itulah kadang-kadang guru ngajar dia nggak sempat nyatet. Guru ngajar kadang-kadang dia nggak sempat nulis. Nah, tapi ada yang punya murid rajin nulis. Contoh kayak ini. Saya dulu ngajar di Jamiat Khair. Saya ngajar faraid di Jamiat Khair 25 tahun.
Nah dulu pada tahun pertama saya ngajar, tahun kedua hampir 5 tahun saya ngajar. Saya nggak pernah megang buku, saya nggak punya ini buku. Nah, pokoknya masuk ke kelas, nah, apa yang ada di kepala itu yang saya ajarin faraid. Nah, apa yang sudah saya bisa, bagaimana supaya anak-anak bisa faraid. Ada satu saya punya murid perempuan, saya lupa baca. Kalau nggak salah Barakbah, namanya Nurul Jannah. Nurul Jannah Barakbah. Menurut saya berapa itu tahun 90-an awal. Dia rajin. Semua yang saya ajarkan di kelas dia catat. Semua tiap kalimat, tiap kata, semua dia catat. Nah, begitu dia catat, habis selesai kenaikan lulus, dia lulus dari Jamiat Khair, dia kasih saya hadiah buku. Ustadz, ini buku Ustadz. Selama Ustadz ngajar dia catat. Semua dari awal sampai akhir dia catat. Nah, begitu dia catat, akhirnya saya tergerak, oh, kalau gitu memang sebaiknya buat buku. Nah, ini bukunya jadi. Nah, jadi awalnya yang menggerakkan itu ya murid perempuan lagi yang ngegerakkan, murid aliyah ya ikhwan. Tadinya saya nggak bikin buku untuk faraid. Tapi begitu saya lihat catatannya rapi, bagus, saya lihat semua apa yang saya ajarkan di kelas tuh betul-betul ditulis. Nah, tapi memang ya selengkap-lengkap yang dicatatkan masih belum sempurna. Nah, karena itu saya jadikan sebagai dorongan. Nah, supaya saya buat kitab untuk diajarkan di Jamiat Khair. Nah, ini kitabnya. Kitab yang selama ini kita pakai untuk ilmu faraid. Jadi sekali lagi memang kadang-kadang guru nggak punya waktu ngarang. Kadang-kadang muridnya yang rajin. Dia catat semua omongan gurunya. Nah, seperti Habib Zain umpamanya. Banyak fatwa-fatwanya yang bagus-bagus. Tapi beliau nggak tulis dalam kitab. Nah, kemudian muridnya yang tulis. Said Hasan Al-Kaf ditulis. Jadilah Takrirat As-Sadidah. Itu Takrirat As-Sadidah yang tulis Habib Hasan Al-Kaf. Tapi isinya dari pelajaran yang disampaikan oleh Habib Zain bin Smith. Baik, kita lanjutkan. Jadi jelas buku yang kita gunakan ini karangan Sayyid Ahmad Marzuki yang diajarkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Masjidil Haram di Mekah, kemudian dicatat oleh Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian akhirnya dikoreksi kembali oleh Dr. Sayyid Ahmad Al-Maliki, jadilah kitab Jala'ul Afham. Jala'ul Afham bisyarah Aqidatil Awam. Nah, jadi bacanya awam, Bu, ya, jangan awam. Ada awam, mimnya yang pakai tasdid. Ada awam. Nah, artinya beda tuh. Kalau awam, wawunya yang pakai tasdid. Kalau awam, mimnya yang pakai tasdid. Nah, apa bedanya? Kalau awam, mim yang pakai tasdid, artinya orang awam. Orang awam. Pada umumnya tuh pada umumnya orang awam, nah itu artinya awam. Tapi kalau wawunya pakai tasdid, awam artinya perenang, orang yang pintar berenang. Orang yang pintar berenang. Nah, beda tuh. Jadi jangan salah ucap. Awam, orang yang pintar berenang. Awam artinya orang awam. Baik, ini Aqidatul Awam, artinya ini pelajaran akidah untuk orang awam. Baik, kita lanjutkan. Jadi sarahnya tadi abda'u, saya memulai. Nah, waktu di Nazm dia bilang abda'u bismillah, saya memulai dengan bismillah. Apa yang dimulai? Dijelaskan oleh pensarah. Jadi maksudnya sarah itu adalah menjelaskan apa itu yang dimaksud oleh si pengarang Nazm. Kalau Al-Quran penjelasannya disebut tafsir. Ya, oh, apa nih maksud Allah mengatakan begini? Dijelasin. Nah, penjelasan itu disebut tafsir. Nah, kalau Nabi mengucapkan sesuatu terus dijelasin, dijelasin itu namanya takwil, mentakwilkan hadis Nabi. Kalau ayat Quran disebut tafsir, tapi kadang-kadang ayat Quran disebut takwil juga. Nah, kalau ucapan ulama bicara, dijelasin, nah, itu namanya bukan tafsir, namanya bukan takwil, namanya syarah. Namanya syarah. Jadi orang yang mensyarahkan disebut asyarih. Asyarih. Dari kata syaraha yasrahu, syarah. Nah,
Nah, jadi si syarih ini menjelaskan maksud daripada ucapannya di nazam tadi. Abda'u bismillah maksudnya abda'u fi ta'lifi hadhil manzumati, yaitu aqidatul awam, bil basmalah, dengan bismillah. Nah, kenapa bismillah? Beliau katakan musta'inan billah. Nah, maksudnya adalah memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha perkasa, maha agung, maha mulia. Allah yang mana? Alladzi wasi'at rahmatuhu, yang rahmatnya meliputi. Wasi'at itu artinya bisa luas, bisa juga meliputi atau mencakup. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, yang rahmatnya mencakup segala sesuatu. Yang rahmatnya mencakup segala sesuatu. Wa tatabu i'ta'uhu wa in'amuhu min ghairin qita'i walan siram. Dan pemberian serta nikmat-nikmatnya itu tanpa terputus, karena Allah selalu melimpahkan daripada pemberian kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian dijelaskan lagi setelah itu kenapa harus pakai basmalah. Awalan, iktidaan bil kitabil aziz tartiban la nuzulan, yaitu mengikuti Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Qur'anul Karim kalau kita buka awalnya apa di ayat yang pertama, di situ ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini diingatkan kita ngikutinnya tartiban, sesuai tertibnya. La nuzulan, bukan sesuai turunnya. Kalau sesuai turunnya pertama kali turun Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sedangkan basmalah itu menjadi ayat pertama di dalam Al-Qur'an, itu disebut tertibnya. Nah, jadi kita memulai sesuatu dengan basmalah dalam menulis ini, si pengarang memulai dengan bismillah, maksudnya mau ngikutin tertib Al-Qur'an. Karena tertibnya Al-Quran diawali dengan basmalah. Itu yang dimaksud tartiban la nuzulan, mengikuti tertibnya, bukan mengikuti turunnya. Nah, kemudian sanian, yang kedua, kenapa sih mesti pakai basmalah dulu? Yang kedua, amalan. Nah, coba siapa yang baca sekarang? Silakan, Ustazah Syarifah Zainah. Dibalin la yubda'u. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah. Jadi yang kedua, kenapa dimulai dengan basmalah? Di sini diterangkan amalan bima jaa'a anin nabi, yaitu mengamalkan dengan apa yang datang dari nabi. Maksudnya amalan bima jaa'a anin nabi, mencontoh nabi, mensuri tauladani nabi, beramal dengan apa yang datang dari nabi, maksudnya mencontoh nabi. Nah, kenapa kita dikatakan mencontoh nabi dengan basmalah? Karena nabi yang bersabda, di mana Nabi alaihi salatu wassalam beliau sabdakan dengan tegas, kullu amrin dibalin, kullu amrin, setiap urusan. Kullu amrin, setiap urusan, dibalin, yaitu urusan yang punya arti, punya makna, bukan urusan yang tidak punya makna. Dibalin, urusan yang punya arti. Urusan apa saja yang berarti. Ya, arti yang maksudnya yang berarti itu yang baik, urusan yang baik, bukan urusan maksiat. Jadi di sini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, setiap urusan yang memiliki arti, memiliki makna atau urusan yang baik, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai. Nah, makanya tadi dikatakan bukan yabda'u. Kalau yabda'u memulai, tapi di sini dimulai. Jadi suatu pekerjaan baik yang tidak dimulai fihi, di dalamnya atau dalam melakukannya, bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim,
Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fahuwa aqta, maka dia terputus. Aqta itu terputus. Nah kemudian dijelaskan, yaitu terputus dari apa? Yaitu naqis, kurang. Wa qalilul khairi wal barakah, sedikit khairnya dan sedikit berkahnya. Jadi kalau kita memulai suatu pekerjaan tanpa basmalah, nanti terputus berkahnya, terputus kebaikannya. Oleh karena itu Nabi selalu memulai segala amalnya dengan basmalah. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan, kata Siti Aisyah, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yabda'u kulla syai'in atau kulla syu'uni bi bismillah. Yaitu bahwa dulu Nabi selalu suka sekali memulai segala sesuatu dengan bismillah. Pakai baju baca bismillah, mau mandi baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, keluar baca bismillah, mau ngapain aja, mau kerja, Nabi nggak pernah lupa bismillah. Nah jadi artinya bismillah ini bukan hanya anjuran melalui lisan Nabi, tapi juga melalui perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi udah terjawab tuh. Kenapa pengarang dalam nazamnya memulai dengan basmalah? Pertama, mengikuti Quran sesuai tertibnya. Kedua, yaitu mengikuti amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaftatihu kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Nah, ta'asyan ini juga artinya mengikuti, mensuri tauladan Nabi, ikutin aja sambil mengharap berkahnya. Karena pada faktanya Nabi pernah menulis surat ke raja-raja, ke pimpinan-pimpinan qabail. Nabi surati semua. Waktu itu yang menjadi penulisnya sahabat. Tapi selalu Nabi minta kepada sahabat saat menulis surat yang hendak Nabi kirim ke pemimpin-pemimpin berbagai negeri agar mereka masuk Islam, selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itulah sebabnya kenapa para ulama kita selalu banyak kalau memulai kitab tuh selalu dengan basmalah. Bahkan kadang-kadang digabung, ada basmalah, ada hamdalah. Karena ada hadis lain bunyinya sama seperti tadi, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi rabbil alamin. Nah, jadi ada hadis lain yang isinya bukan bismillah tapi bilhamdulillah. Nah, karena itu ulama menggabungkan. Jadi alangkah bagusnya kalau kita menulis suatu tulisan dimulai dengan basmalah dan juga dimulai dengan hamdalah. Nah, jadi semua itu mengikuti daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di bagian ketiga ini juga diingatkan salah satu surat yang dikirim oleh Nabi adalah ila Herakal. Herakal itu kalau dalam bahasa Latin Heraklius. Heraklius itu kaisar Romawi. Nah, kalau kita baca sejarah ada tulisannya kaisar Romawi yang bernama Heraklius. Nah, Heraklius itu dalam bahasa Arabnya Herkal. Di sini ditulis Herkal. Nah, jadi Herkal ini termasuk salah satu raja yang disurati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau Kaisar Romawi disurati oleh Nabi, dia simpatik dengan surat tersebut. Surat Nabi nggak disobek, tapi juga dia nggak sambut. Nah, karena hulu balangnya, para menterinya, perdana menterinya semua mencegah jangan sampai kaisarnya ini terpengaruh dengan ajaran Islam. Nah, sementara Heraklius melihat karena pejabat-pejabatnya semua tidak ada yang simpatik dengan Islam, dia tidak berani untuk menunjukkan kesimpatikannya. Tapi setidaknya dia tidak menyobek surat Nabi, tidak membuang surat Nabi, tidak menghina Nabi, walaupun dia tidak terima Islam.
Kemudian kalau Najasyi dia masuk Islam. Najasyi masuk Islam. Kalau pemimpin Mesir dia tidak masuk Islam. Tapi surat Nabi disambut dan dia kirim hadiah buat Nabi, yaitu seorang hamba sahaya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Nah, jadi itu hadiah dari Raja Mesir. Dia hormati Nabi, dia terima suratnya, tapi dia nggak masuk Islam. Cuman dia hormati surat Nabi, dia kirimkan hadiah buat Nabi dan hadiahnya diterima oleh Nabi. Tapi di kemudian hari, akhirnya orang-orang Mesir banyak yang masuk Islam. Nah, kalau Persia disobek surat Nabi. Dari surat Nabi disobek-sobek oleh Kaisar Persia, marah Kaisar Persia. Nah, kemudian utusan Nabi berhasil lolos, lari dari kejaran Persia dan mengabarkan kepada Nabi bahwa surat yang dikirim oleh Nabi alaihi salatu wassalam disobek oleh Kaisar Persia. Saat itu juga Nabi berdoa, apa kata Nabi? Mazzakallahu mulkah. Allah akan merobek kekaisarannya. Yang lain enggak? Yang lain enggak ada yang nyobek surat Nabi, enggak ada yang macam-macam, cuman kekaisaran Persia. Nah, doa Nabi digabulkan oleh Allah pada saat Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Sayyidina Umar mengirim pasukan besar perang melawan Persia, yang dijadikan panglima perangnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Terjadilah perang Al-Qadisiyah dan kemudian akhirnya kekaisaran Persia tumbang. Tumbang kekaisaran Persia. Semua takluk, yaitu di bawah kekuasaan Sayyidina Umar. Dan ada 4 putri kaisar yang ditawan. Ada 4 putri kaisar yang ditawan. Dibawa ke Madinah. Nah, begitu dibawa Madinah, 4 putri kaisar ini kan gabung dengan perempuan-perempuan lain yang juga ditawan. Perempuan-perempuan lain yang ditawan, yang sudah membantu kekaisarannya, itu semua menjadi hamba sahaya. Hukum Islamnya mereka semua menjadi hamba sahaya. Nah, akhirnya mereka ini dipajang di Madinah untuk ditawarkan kepada para sahabat Nabi kalau ada yang mau beli mereka. Nah, saat itu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan saran kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Ali, ya Umar, di antara orang yang patut kita kasihani adalah orang kaya yang mendadak miskin. Keluarga raja yang mendadak jadi rakyat jelata. Nah, itu kan sok betul itu. Maksudnya ini putri ini yang 4. Ini kan kemarin kaya raya bersama ayahnya. Sekarang tahu-tahu miskin, jadi budak. Nah, kemarin kan dia terhormat, jadi putri. Kali ini dia jadi hamba sahaya. Nah, karena itu Sayyidina Ali menyarankan kita mesti ada punya rasa kemanusiaan. Jadi jangan disamakan. Yang 4 ini, yang tadinya dia putri, terhormat, dia lagi sok. Nah, kalau dipajang, dijual begini, nanti kita hancurkan dia punya apa? Kejiwaannya. Dan ternyata saran Sayyidina Ali diterima oleh Sayyidina Umar. Akhirnya ke-4 itu diambil, yang 1 dikawinkan dengan putra Sayyidina Abu Bakar, yaitu yang bernama Muhammad. Lahirlah dari situ Al-Qasim bin Muhammad, menjadi ulama besar di Madinah. Jadi anak dari yang putri kaisar tadi kawin sama putra Sayyidina Abu Bakar, dapat anak namanya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Nah, itu jadi ulama besar. Kemudian yang kedua dikawinkan dengan anak Sayyidina Umar, yaitu dikawinkan dengan Abdullah ibn Umar. Nah, itu dapat anak Salim, Salim bin Abdullah bin Umar. Itu juga jadi ulama besar di Madinah. Jadi luar biasa nih, anak-anak putri kaisar nih kawin dengan para sahabat Nabi, putra-putranya menjadi ulama besar. Nah, kemudian yang ketiga dikawinkan dengan Sayyidina Husain. Nah, yang ketiga namanya Syaharbanu. Nama putri tadi Syaharbanu, dikawinkan dengan Sayyidina Husain, dapat anak Imam Ali Zainal Abidin, juga ulama besar di Madinah. Jadi subhanallah nih, anak-anak putri kaisar ternyata 3 itu menjadi ulama besar.
Nah, yang keempat itu dikawinkan oleh, saya lupa namanya, nanti saya bisa tayangkan. Itu kalau nggak salah keluarga Abdul Malik ibn Marwan atau siapa. Tapi yang menarik, anaknya menjadi khalifah. Anaknya menjadi khalifah dari Bani Umayyah. Subhanallah, 4 putri, yang satu dikawinkan sama anak Sayyidina Abu Bakar jadi ulama, yang satu dikawinkan dengan anaknya Sayyidina Umar, lahir juga ulama, yang satu dikawinkan dengan Sayyidina Husain, lahir juga anaknya menjadi ulama, dan yang terakhir dikawinkan dengan Bani Umayyah dan jadi khalifah. Nah, itu yang perlu kita tahu. Nah, karena memang betul Nabi pernah memuji orang-orang Persia. Nabi katakan, andai kata ilmu itu ada di bintang Suraya. Bintang Suraya itu kalau bahasa Indonesia bintang kejora. Nah, orang Indonesia bilangnya bintang kejora. Bahasa Arabnya bintang Suraya. Jadi Nabi mengatakan, andai kata ilmu itu ada di bintang Suraya, bintang kejora, niscaya orang-orang Parsi yang akan mencapainya. Nah, jadi kenapa Nabi katakan begitu? Karena salah satu sahabat Nabi orang Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Jadi Nabi pernah mengatakan kepada Salman, kata ilmu itu ada di di bintang kejora, niscaya kaummu yang akan sampai ke bintang tersebut. Nah, akhirnya betul dari Persia ini lahir ulama-ulama besar. Imam Ghazali itu orang Persia, lahir di Persia. Imam Ghazali lahir di Persia, Imam Syirazi lahir di Persia. Banyak sekali ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir di Persia. Persia itu Iran. Kalau sekarang disebut Iran, ya ikhwan. Jadi jangan kaget. Memang orang-orang Iran itu salah satu suku bangsa yang Allah berikan kecemerlangan daripada akalnya, kecerdasan, dan kepintarannya. Dan itu kita buktikan bagaimana 4 putri kaisar kawin dengan anak para sahabat Nabi, ternyata melahirkan anak-anak yang luar biasa. Luar biasa imannya, takwanya, ilmunya, soleh. Jadi 4 ini nggak jadi budak lagi. 4 ini dimerdekakan, dikawinkan dengan anak sahabat. Jadi mereka menjadi ibu-ibu daripada ulama-ulama besar di zaman tabi'in. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kapan-kapan kita tayangkan hubungan-hubungan yang ada di antara para sahabat Nabi. Saya rasa cukup untuk akidahnya. Ada pertanyaan?